Mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, dengan kita merasakan di dalam diri kita adanya Tuhan, adanya Allah Ta'ala, dan tentunya salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya tentang keyakinan. Jangan sampai keyakinan itu hanya datangnya dari nafsu, hanya datangnya dari perintah nafsu. Seperti ahli hipnotis, itu hanya keyakinan yang dikaji, yang dipelajari, yang diperbuat tanpa keimanan. Yang saya sampaikan adalah tentang keyakinan yang berdasarkan dari sumber keimanan. Keyakinan itu tidak mungkin ada kalau kita tidak bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat, minimnya kita bisa merasakan. Kata Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Allah tidak bisa dipandang oleh penglihatan mata. La tudrikuhul absaru. Tapi Allah dapat melihat apa yang dilihatnya. Kalau kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merasakannya, bagaimana kita bisa yakin? Hanya berdasarkan karena kita mendengar, hanya berdasarkan karena kita baca. Apakah kita mengucapkan syahadat, mengamalkan sholat, puasa, dan lain sebagainya itu hanya karena ikut-ikutan saja, karena kita, orang tua kita semuanya beragama Islam? Tentunya kita nggak mau seperti itu. Kita tidak mau berjalan di tempat, kita harus meningkatkan. Jangan sampai kita itu mengamalkan sesuatu perbuatan baik, perbuatan ibadah, itu belum tentu kita berbuat baik, belum tentu kita berbuat ibadah. Perlu kita ketahui bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu untuk apa? Ada Riyad ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Allah yang mana? Allah yang maha apa? Apakah kita sadar kita semua yang kita amalkan itu kepada Allah Ta'ala? Coba teliti dari hati nurani kita semua. Kenapa kita berbuat sholat? Kenapa kita berbuat puasa? Kenapa kita berbuat sholat sunat malam dan tahajud atau sholat duha? Tentunya kalau kita teliti itu semua atas dasar perintah nafsu-nafsu kita. Apakah itu yang disebut orang takwa? Belum. Perbuatannya perbuatan takwa. Kita cek dengan niat, innamal amalu binniyat. Dari mana yang memerintahkan kita untuk sholat duha, sholat malam, sholat wajib, puasa sunat, puasa wajib seperti sekarang ini? Itu semua karena ikut-ikutan saja. Itu semua karena kita tidak mau disebut orang yang zalim, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa. Masa bodoh dengan pandangan orang lain. Yang penting ada enggak kemauan di dalam diri kita itu, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kuncinya adalah kita, apapun yang dikerjakan kita, apapun yang diamalkan kita, semata-mata karena taat, karena ibadah kepada Allah Ta'ala, termasuk puasa, sholat, ngaji, zikir, amal soleh yang lainnya, perbuatan baik, perbuatan ibadah. Salah satu contoh perbuatan amal soleh, perbuatan ibadah, bukan? Perbuatan ibadah. Kalau di dalam diri kita niatnya riya, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang takwa, ingin disebut orang soleh, ingin dipercaya, ingin diikuti, itu semua nilai ibadah itu enggak ada. Hanya perbuatan saja, perbuatan amal soleh. Sama halnya seperti orang yang mau nipu. Orang yang mau nipu itu berupaya untuk disebut orang baik, untuk kelihatannya baik, supaya dapat kepercayaan, akhirnya bisa menipu. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan niat yang seperti itu. Yang kita harapkan adalah mencapai ridhonya. Ridho Allah Ta'ala itu tidak akan ada kalau di dalam diri kita semua amalan yang kita kerjakan itu tanpa ridho diri kita sendiri.
perbuatan amal soleh itu ridho Allah Ta'ala. Tetapi kalau di dalam diri kita itu tidak ridho, kenapa tidak ridho? Karena di dalam diri kita ada sifat-sifat riya. Itulah sifat riya itu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Jadi kalau hal seperti itu terasa mubadir sekali, apa gunanya kita hidup? Sedangkan kita diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk beribadah. Jangan sampai kita mengenal, mendengar ibadah itu adalah hanya perbuatan sholat, perbuatan ngaji, puasa, dan amal soleh yang lainnya. Semua apapun yang dikerjakan kita, niatkan ini semata-mata karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin diantara jamaah banyak sekali yang mendengar tentang bab ini, tapi secara umum baru saya menyampaikan satu kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan satu kali ini pun juga bisa paham, bisa memahami, sehingga apapun yang kita amalkan termasuk tawasulan di sini semata-mata karena perintah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.